Kemudian wa anil Ahnaf bin Qais annahu qila, diriwayatkan dari Ahnaf bin Qais annahu, sungguhnya Imam Ahnaf qila, sungguhnya kelakuan qila lahu dikatakan kepada Imam Ahnaf bin Qais, innaka syekhun kabir. Imam Ahnaf bin Qais ini seorang yang sudah tua, yang sangat tua, aki-aki pisan. Wa inna siyam yud'ibuka, dan sesungguhnya puasa itu melemahkan kepada kamu. Ya ulama anu jenenganna Imam Ahnaf bin Qais, anjeunna sepuh pisan. Nah, di mana deng puasa teh ngalemahkeun ka anjeunna. Dicarioskeun ku sawios jalmi, mama teh sepuh, wios we lah teu kada saum. Akhirnya bilih teu kiat gitu. Kumaha walaran ieu sepuh. Faqala, maka berkata Imam Ahnaf, inni u'idduhu li safarin tawil. Sesungguhnya aku siapkan ini puasa untuk bekal perjalanan yang amat panjang, yaitu akhirat. Waduh, ini aki-aki wae usahana luar biasa. Ulama ya, pada atau sepuh, namun cek sarama geus aya meunang nyumponan kana udur itu nya, tapi tetap beliau berusaha untuk puasa. Kenapa? Karena ini persiapan, ini bekal untuk ke akhirat, perjalanan yang sangat panjang, yaitu di akhirat. Aku siapkan ini puasa untuk perjalanan yang sangat panjang. Wasabru ala taatillah subhanahu, bahwa sabar melaksanakan taat kepada Allah ahwanu adalah lebih ringan minas sabri, daripada sabar ala adabi, atas adab Allah. Sabar memaksakan diri dalam ketaatan kepada Allah lebih ringan daripada sabar mendapatkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Sieun disiksa ke di akhirat kuring teu puasa ayeuna teh itu. Fahadhi al-ma'anil batina fi shaum. Nah, ini yang telah disebutkan, yang telah dikaji adalah makna-makna yang batin di dalam puasa, yaitu puasanya shaumul khusus ya. Jadi shaumul khusus itu bukan hanya memenuhi syarat yang zahir, tapi juga memenuhi syarat yang batin. Itulah shaumul khusus. Faqul fa in kunta, maka jika engkau berkata, faman iktasara ala kafi syahwatil batni wal farji wa taraka hadhil ma'ani faqad qala al fuqaha shaumu sahih. Fama ma'na? Al-Imam Ghazali berkata, fa in kunta, jika engkau berkata, faman, maka siapa orang iktasara anu ngawungkul eta jalma ya, iktasara hanya dia itu puasanya menahan keinginan perut dan kemaluan, tapi dia meninggalkan ini makna-makna yang batin, yakni dia tetap matanya melihat yang haram, lisannya mengucapkan yang haram, anggotanya melakukan yang haram. Faqad qala al-fuqaha shaumu sahih. Kata ulama ahli fikih, puasanya sah-sah saja. Itu. Fama ma'nahu, maka apa maknanya? Ini ucapan. Ya, orang yang melakukan puasa hanya dengan syarat yang zahirnya saja, tapi tidak melakukan syarat yang batin, kata ulama ahli fikih, puasanya sah. Puasanya sah. Maka apa artinya ini ucapan ulama ahli fikih? Apa artinya ini? Nah, maknanya apa? Fa'alam, maka ketahuilah engkau anna fuqaha zahir yusbituna syurutul zahir bi adillatin hiya adhafu min hadhil adillah ai auradna fi hadhihi syurut batinah. Maka ketahuilah engkau sesungguhnya ulama-ulama fikih zahir, ulama fikih yang mengatur urusan zahir ya, ibadah-ibadah yang zahir, syarat-syarat yang zahir, mereka menetapkan kepada syarat-syarat yang zahir dengan dalil-dalil yang mana dalil tersebut lebih lemah daripada ini dalil-dalil yang telah aku datangkan, yaitu syarat-syarat yang batin, terutama al-ghibah wa amsaluha, yaitu ghibah dan misalnya ghibah. Jadi para ulama fikih yang zahir menetapkan mereka pada syarat-syarat yang zahir dengan dalil-dalil yang mana dalil-dalil tersebut ad'af min hadil adillah, lebih lemah daripada ini dalil-dalil yang telah aku datangkan pada syarat-syarat yang batin. Walakin laisa ila fuqaha dhahir min at-taklifat illa ma yatasassaru ala umumil ghafirin al-muqbilin ala dunya ad-dukhul tahtahu. Adapun ulama-ulama fuqaha dhahir, akan tetapi tidak ada kepada ulama-ulama ahli fikih yang dhahir dari taklifat ya, kewajiban-kewajiban, illa ma, kecuali sesuatu yatayassaru yang mudah
itu ma'ala umumil ghafilin, kepada umumnya orang-orang yang lupa kepada Allah. Jadi ulama-ulama fikih zahir ini taklifatnya itu ya, anjurannya ya, yang mudah dikerjakan oleh siapa? Umumnya orang-orang yang lupa kepada Allah. Itu jadi memang ulama zahir itu, fuqaha zahir itu memang beliau-beliau itu ya, taklifatnya ya, perintah-perintahnya, aturan-aturannya itu yang mudah untuk dilakukan oleh umumnya orang-orang yang lupa hatinya kepada Allah. Al-muqbilin ala dunya dukhulu tahtahu, yang menghadapkan hatinya kepada dunia masuk di bawahnya. Artinya bagaimana? Orang-orang yang lupa kepada Allah ya, kebanyakan mereka ya hanya mengambil kecukupan kepada syarat yang zahir. Jalma-jalma nu paroho ka pangeran mah maranehna ukur cukup ngalaksanakeun syarat-syarat anu zahir, henteu berusaha untuk melakukan syarat-syarat yang batin. Gitu. Jadi memang fuqaha zahir ini dari seluruh taklifatnya, artinya anjuran-anjurannya, perintah-perintahnya yang memang mudah dilakukan kepada umumnya orang-orang yang lupa hatinya kepada Allah, yang hatinya menghadap kepada dunia, yang dipikirkan hanya urusan dunia. Fa amma ulamaul akhirat, adapun ulama akhirat faya'nuna bisihah al-qabul. Ulama akhirat itu mereka bermaksud dengan kata sihah, ucapan sah itu al-qabul, akan diterima. Jadi ada sah menurut ulama fikih zahir, ada sah menurut ulama fikih batin, itu ulama akhirat. Adapun kata sah menurut ulama akhirat, yang dimaksud dengan sahnya ibadah menurut ulama akhirat adalah diterimanya ibadah. Itu kata ulama akhirat. Wabil qabul al-wusul ilal maqsud, dan dengan ucapan diterima ya, bermaksud ulama akhirat dengan ucapan diterima itu al-wusula, akan sampai ilal maksud, kepada yang dimaksud itu. Ya, jadi ada sah menurut ulama fikih zahir, ada sah menurut ulama fikih batin. Ya, kalau sah menurut ulama fikih zahir ya sah, tidak berurusan dengan diterima. Tapi kalau sah menurut ulama akhirat, yaitu ulama fikih batin, maksud kata sah itu diterima itu. Dan maksud daripada ucapan diterima adalah sampai kepada yang dimaksud. Wa yafhamuna annal maqsuda minas shaum at-takhalluqu bi khuluqin min akhlaqillah azza wa jalla wa huwa as-samadiyah, bahwa yang dimaksud, dan mereka faham ulama akhirat, sesungguhnya yang dimaksud dari puasa itu adalah berakhlak dengan berakhlak akan satu akhlak dari akhlak-akhlaknya Allah azza wa jalla, wa huwa as-samadiyah, itu samadiyah, artinya hatinya hanya bergantung kepada Allah, sehingga dikatakan as-saumu li